Oke, baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan beberapa sentilan dan sindiran dari netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa pernyataannya atau sentilannya? Langsung saja kita saksikan. Kami tidak meminta dunia untuk campur tangan. Kami hanya mengundang dunia untuk Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Mak Tipa. Mak Tipa, apa kabar Mak Tipa? Sehat kok Mak Tipa? Makin teruk aku tengok Mak Tipa. Sedih pula. Kata Mak Tipa, kami tidak meminta dunia campur tangan. Dunia mana yang mau campur tangan Mak Tipa? Kayaknya nggak ada Mak Tipa. Kalaupun kau pergi sampai luar angkasa, nggak ada juga yang mau bantu kau, karena kau salah. Kata Mak Tipa, kami hanya mengundang dunia untuk menyaksikan dan mencatat. Apa yang mau disaksikan Mak Tipa? Apa yang mau dicatat? Ini bukan kontes. Kata Mak Tipa, untuk mendengarkan, karena kebebasan akademik dan hak untuk berkata benar adalah nilai universal dan dilindungi oleh undang-undang internasional, dan ini tidak terikat oleh batas negara. Pertanyaannya, negara mana yang mau bantu? Perkataan mana yang benar? Kalau itu memfitnah Mak Tipa, itu bukan berkata benar, itu berkata bohong. Tidak ada dunia yang mau masuk campur. Lagipun ini urusan ijazah, bukan urusan kemanusiaan. Terus kau bilang kan kebebasan akademik. Kebebasan akademik yang mana Mak Tipa? Mak Tipa, kau ini kan Mak Tipa, ya, adalah satu-satunya wanita di dunia, ya, yang bergelar dokter medis tapi menganalisa, meneliti ijazah. Kau ini langka Mak Tipa. Kata si Tipa, kami memohon kepada sahabat-sahabat kami di PBB. Memangnya kau punya sahabat di PBB? Kurasa nggak ada satu pun orang di PBB itu mau bersahabat sama orang tukang fitnah. Kata Tipa kan di universitas-universitas dunia. Universitas dunia yang mana Mak Tipa? Kata dia lagi, organisasi hak asasi manusia internasional beri ruang bagi kasus ini. Kasus apa Mak Tipa? Kasus ijazah? Nggak mungkin lah. Universitas dunia, organisasi hak asasi manusia internasional mau memberi ruang. Ini kasus ijazah, udah aku bilang. Nggak ada urusannya ke dunia, urusannya di Indonesia aja. Karena dijelaskan Bareskrim bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli. Apalagi? Udah kelar lah masalahnya Mak Tipa. Mak Tipa, selama ini kan kalian bernarasi aja. Ya, kami meneliti bahwasanya ijazah Jokowi palsu. Pernah nggak kalian menunjukkan kepada rakyat Indonesia, ini ijazah Jokowi yang kami teliti, ini kami nyatakan palsu? Nggak pernah kan? Cuma narasi aja kan? Oke, baik, saudara-saudara, itulah dia pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di-skip dulu. Di sini kalian bisa baca. Begitu berkuasanya Hasto diungkap ex kader PDIP di ruang sidang. Wah, ini semakin seru ya saudara-saudara. Fakta demi fakta terungkap di sidang kasus korupsi yang menjerat Hasto Kristianto, di mana yang terbaru mantan kader PDIP mengungkap otoritas sekjen PDIP itu dalam pengurusan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR untuk Harun Masiku. Hasto dijerat dengan 2 pasal sekaligus saudara-saudara, di mana dia didakwa melakukan suap bersama-sama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, dan pasal perintangan penyidikan terkait pencarian KPK terhadap Harun Masiku. Nah, lalu saudara-saudara, dalam sidang yang digelar pada Kamis 22 Mei 2025 ya, itu mantan kader PDIP Saiful Bahri bercerita mengenai peran Hasto dalam PAW untuk Harun Masiku. Dan Saiful Bahri menyebut Hasto sangat terlibat dalam PAW tersebut hingga terlontar kalimat bawahan Hasto.
Dan selain dicecar jaksa, Saiful juga ditanya oleh hakim ya, saudara-saudara. Hakim awalnya bertanya soal surat tugas dari partai saat diminta Hasto membantu pengurusan PAW Harun Masiku, di mana hakim mempertanyakan saudara-saudara, jadi saudara saksi di dalam BAP saudara nomor 42 itu Hasto mengatakan bahwa pengurusan Harun Masiku ini adalah perintah Partai PDI Perjuangan. Di dalam BAP bisa dicek nomor 42. Tapi saudara sendiri pernah menyatakan di dalam perkara saudara yang sudah putus, itu saudara bahwa saudara tidak mendapatkan surat tugas resmi dari partai. Jadi pertanyaannya begini, jika ini benar-benar perintah partai resmi, apakah saksi itu di dalam menjalankan kegiatan itu ada surat tugas? Tanya hakim yang mulia ya. Nah, Saiful menjawab, saat itu tidak yang untuk ini. Saat itu tidak yang untuk ini. Jawab Saiful, dan hakim mencecar Saiful mengenai perintah Hasto terkait PAW Harun Masiku. Saiful ditanya apakah perintah itu merupakan berasal dari pribadi Hasto atau hasil keputusan partai. Dalam penjelasannya, saudara-saudara, Saiful mengatakan perintah Hasto sebagai keputusan partai, dia menyebut sebagai kader terkait dengan ketetapan yang telah diputus partai. Ketika kalau tidak ada surat tugas itu, menurut saksi sendiri ya, perintah dari terdakwa ini sebenarnya perintah pribadi atau perintah resmi dari partai? Tanya hakim lagi. Nah, Saiful Bahri menjawab, jadi keputusan partai ini kami maknai sebagai perintah. Setiap keputusan partai kami maknai sebagai perintah. Jawab Saiful ya, saudara-saudara. Iya. Baik, sampai di sini dulu saudara-saudara pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana begitu berkuasanya Hasto diungkap ex kader PDIP di ruang sidang. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku, terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.